Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Sedangkan kehidupan di alam akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya kekal untuk selama-lamanya. Jika kehidupan di dunia saat ini nyata dan akhirat hanya cerita, ada saatnya nanti kehidupan di alam akhirat menjadi nyata, sedangkan kehidupan dunia tinggal cerita. Dalam hidup ini Allah sertakan kita berbagai nikmat, sangat banyak bahkan tak terhitung jumlahnya. Satu di antaranya adalah nikmat hidup, di mana jasad masih bersatu dengan ruh. Dan ada masanya nanti, ruh akan meninggalkan jasad kita, diambil kembali oleh pemiliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti menjumpai kematian. Inilah akhir perjalanan kehidupan kita di alam dunia. Inilah tanda bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini telah habis, bahkan terputus. Jangan pikirkan dan pedulikan jasad kita, karena ia akan busuk dan hancur. Saudara-saudara kita kaum muslimin akan melaksanakan kewajiban mereka terhadap jasad kita. Mereka akan memandikan kita, mengkafani kita, menyolati kita, dan bahkan menguburkan kita. Yakinlah bahwa dunia tidak akan sedih karena kematian kita. Alam semesta tidak berduka atas kepergian kita. Segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan kepergian kita. Perekonomian akan terus berputar. Pekerjaan kita akan digantikan orang lain. Harta kita akan pindah tangan secara halal kepada ahli waris kita. Sementara itu, kita yang akan dihisab, ditanya, dan dimintakan pertanggungjawabannya atas segala apa yang kita laksanakan selama hidup di alam dunia ini, dari perkara-perkara yang kecil hingga perkara-perkara yang besar. Saat kita meninggal, yang pertama lepas dari kita adalah nama kita. Orang-orang bertanya, di mana jenazahnya? Mereka tidak lagi memanggil nama kita. Apalah artinya nama besar kita? Nama kita tinggal kenangan belaka. Ketika mereka akan mensolati, mereka bilang, bawa jenazahnya ke depan. Mereka tidak lagi menyebutkan nama kita. Betapa cepat nama kita hilang berlalu. Ketika mereka akan menguburkan kita, mereka berkata, dekatkan mayitnya, tanpa menyebutkan nama kita. Karena itu saudara, janganlah tertipu oleh kehormatan, status sosial, dan kelebihan kelompokmu. Jangan terpedaya oleh kedudukan, jabatan, dan nasab keturunanmu. Dan jangan terpedaya oleh popularitas dan nama besar kita. Alangkah kecilnya dunia ini, dan betapa besar apa yang kita hadapi nanti di alam akhirat. Kesedihan orang atas kepergian kita ada 3. Pertama, orang yang hanya sekedar mengenal kita akan mengatakan kasihan dengan ucapan
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, teman dan sahabat kita akan bersedih beberapa saat saja. Kemudian mereka kembali pada rutinitas dan canda tawa mereka. Dan yang ketiga, kesedihan mendalam di rumah. Keluarga kita tercinta akan bersedih mungkin hanya sepekan, sebulan, atau hingga 1 tahun. Kemudian mereka akan meletakkan kita dalam album kenangan. Demikianlah kehidupan. Saat kisah kita di antara manusia telah berakhir, kita hanya tinggal dalam album kenangan mereka. Telah lepas dari kita ketampanan atau kecantikan kita, harta dan rumah yang kita tempati, kedudukan dan jabatan yang kita banggakan, anak-anak yang kita sayangi, suami atau istri yang kita cintai, dan bahkan popularitas nama besar yang selama hidup di dunia ini disanjung banyak orang. Kehidupan kita yang sebenarnya baru dimulai. Babak baru bersama sesuatu yang nyata, yaitu alam kubur dan perjalanan menuju alam akhirat. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang telah kita siapkan untuk alam kubur dan akhirat kita? Ini adalah kenyataan yang akan terjadi dan perlu direnungkan. Bermuhasabalah dengan ibadah kita. Bermuhasabalah bagaimana perilaku dan sikap kita. Bermuhasabalah dengan amal soleh dan sedekah kita. Dan bersedekahlah ketika kesempatan itu masih ada. Ketika seseorang sudah dikuburkan, mereka meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali walau hanya sesaat agar punya kesempatan untuk bersedekah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jika engkau tunda ajalku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah dan aku termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh. Namun kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur, takkan mungkin lagi berubah menjadi nasi. Jika kematian sudah datang, takkan mungkin dihidupkan kembali. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal, sehingga dapat meniti jalan selamat di kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.